Selamat datang di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek PHP atau biasa disebutnya adalah Object Oriented Programming, disingkat dengan OOP. Oke, langsung saja rekan-rekan kita masuk dalam pembahasannya. OOP sendiri adalah konsep suatu teknik ataupun paradigma penulis kode yang lebih terstruktur yang tertuju kepada suatu objek. Jadi OOP sendiri adalah suatu teknik ataupun paradigma. Karena di dalam objek kita dapat menjalankan proses yang diinginkan maupun melakukan penyimpanan data. Untuk menggunakan konsep OOP sendiri, kita bisa menggunakan pemrograman Ruby, Python, PHP, C#, DLP, dan masih banyak yang lainnya. Jadi bukan hanya ini ya rekan-rekannya, masih banyak yang lainnya selain yang saya sebutkan ini. Di sini kan ada keterangan PHP. Nah, di dalam prosedural juga itu bisa menggunakan PHP di sini. Jadi PHP ini selain menggunakan konsep OOP, kita juga bisa menggunakan konsep prosedural. Oke, langsung saja di sini contoh dari OOP sendiri, yaitu kita contohkan sebagai manusia. Manusia ini kita anggap suatu objek yang memiliki data-data. Datanya apa saja di dalam suatu objek ini? Datanya yaitu nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan masih banyak yang lainnya. Itu termasuknya data-data dari suatu objek. Objek sendiri juga mempunyai metode, misalnya cara bicara, cara berjalan, cara marah, dan masih banyaklah yang lainnya. Dalam pemrograman berorientasi objek ini, setiap objek akan memiliki method atau biasa disebutnya adalah kemampuan melakukan sesuatu berupa fungsi. Jadi, objek ini dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang memiliki data dan metode. Tadi kan objeknya manusia. Manusia sendiri itu mempunyai data-data dan metode. Sehingga dapat diambil suatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek dan bukan pembagian berdasarkan objek. Kelebihannya apa saja dalam pemrograman berorientasi objek ini atau object oriented programming ini? Yang pertama adalah dalam menggunakan suatu kelas cukup sekali, tidak perlu ditulis berkali-kali. Itu konsep kelebihan yang pertama dalam object oriented programming. Yang kedua adalah dapat menambahkan fitur-fitur kelas. Jadi dapat menambahkan fitur-fitur kelas tanpa mengedit kelas asal. Yang ketiga adalah menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Jadi kita juga bisa menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah data yang digunakan dalam bentuk private hanya bisa diakses oleh fungsi lokasi, sehingga tidak perlu khawatir untuk berpengaruh pada fungsi yang lainnya. Yang terakhir, dalam kelebihan object oriented programming ini adalah memiliki sintaks seperti bahasa C maupun bahasa C++. Nah, ini dari kelebihan object oriented programming. Tentunya ketika kita membahas suatu kelebihan, pasti akan ada yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan dari object oriented programming ini yang pertama adalah memiliki memori lebih besar dibandingkan dengan programan terstruktur. Yang kedua adalah mudah mengembalikan kode. Jadi yang kedua ini adalah mudah mengembalikan kode menjadi kode sumber sehingga algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibajak. Nah,
Itu dari sisi kelemahannya rekan-rekan ya. Akan tetapi saya sarankan sebelum kita mulai belajar OOP di PHP, saya sarankan untuk mempelajari PHP secara prosedural. Kenapa? Karena untuk mempermudah ataupun mempermudah lah pokoknya ini untuk mempermudah konsep OOP PHP agar nantinya konsep PHP ini bisa dengan baik dan cepat dipahami. Jadi saya sarankan menggunakan atau mempelajari pemrograman prosedural PHP secara terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi prosedural sendiri adalah pemrograman yang mengeluarkan perintah-perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Dan biasanya berupa baris-baris program yang dieksekusi secara urut mulai dari baris atas hingga baris bawah. Jadi begitu rekan-rekan, saya sarankan memang rekan-rekan harus mempelajari PHP prosedural terlebih dahulu sebelum kita mempelajari OOP. Berikut ini adalah bahasa pemrograman prosedural antara lain. Di sini ada Cobol Turbo Prolog, Pascal, DLP, PHP. Nah, di sini kan tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa PHP pun bisa menggunakan program prosedural. Selain kita menggunakan konsep OOP, kita juga bisa menggunakan konsep prosedural di sini untuk PHP sendiri. Saya sarankan rekan-rekan mempelajari PHP prosedural terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemrograman OOP menggunakan PHP. Oke, kelebihan dari prosedural ini sama seperti yang tadi, ada kelebihan dan kekurangan. Dalam prosedural ini kelebihannya adalah yang pertama, memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Itu disebutnya dalam kelebihan prosedural. Yang kedua adalah penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Itu kalau misalnya prosedural ya rekan-rekannya. Yang ketiga adalah program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur pengulangan. Jadi dalam prosedural itu ada 3 struktur dasar yang dipelajari, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur pengulangan. Yang keempat yaitu memiliki dokumentasi yang baik. Yang terakhir yaitu menghindari penggunaan pernyataan go to yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. Jadi itu kelebihan dari pemrograman prosedural. Kalau yang tadi kan kelebihan dari OOP, kelemahan dari OOP, dan sekarang adalah kelebihan dari proseduralnya. Karena ini sangat penting rekan-rekan sebelum kita masuk ke OOP, rekan-rekan setidaknya mengetahui atau mempelajari tentang prosedural sendiri gitu. Kekurangan dari prosedural pertama yaitu program cukup sulit untuk proses perawatan. Karena memang agak apa ya rekan-rekan, banyak yang memang tidak tertata kalau kita menggunakan pemrograman prosedural sendiri. Fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Tuh dari kekurangan prosedural. Yang ketiga adalah butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan bisnis model dalam pemrogramming model. Yang keempat yaitu mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi tapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Jadi kalau misalkan hanya sendiri, yaitu cukup mudah kita untuk bekerjanya. Akan tetapi kalau misalkan ini harus integrasi dengan sistem-sistem yang lain, ini memang agak sedikit sulit kalau kita menggunakan konsep prosedural ya rekan-rekan. Selanjutnya yaitu kelebihan OOP di PHP. Yang pertama kelebihan OOP di PHP adalah reusability, dapat memakai ulang sebuah fungsi yang sudah dibuat. Jadi reusability ya.
dapat memanggil ulang sebuah fungsi yang sudah dibuat. Itu kelebihan OOP di PHP. Yang kedua, memudahkan kerjasama antar tim. Yang ketiga, penulisan kode lebih terstruktur dan rapi. Yang keempat, skalabilitas, dapat mudah untuk dikembangkan menjadi lebih besar. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa kalau konsep OOP di PHP itu nanti bisa dengan lebih mudah sistem atau aplikasi yang kita bangun itu bisa dikembangkan dan bisa kerjasama antar tim. Jadi lebih mudah lah skalabilitasnya. Lebih cepat melakukan pemeriksaan kesalahan ataupun error. Yang terakhir yaitu menghemat waktu penulisan kode program. Itu kelebihan OOP di PHP rekan-rekan. Konsep OOP di PHP yaitu pertama, nanti rekan-rekan akan mempelajari kelas dan objek. Yang kedua, metode dan properti. Yang ketiga adalah konstruktor dan destruktor. Yang keempat, objek tipe. Yang kelima, inheritance dan encapsulation. Yang keenam, visibility. Yang ketujuh, setter and getter. Static method. Static method. Oke, selanjutnya adalah abstract dan interface. Jadi itu beberapa hal yang nanti kita akan pelajari. Nanti rekan-rekan bisa berikan komentar apabila memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rudianto.